Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Al-ayah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali. Kemarin di semester 1 dan 2 kita bersama-sama. Sekarang ketemu di semester 3. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga tetap semangat walaupun dalam keadaan COVID-19. Kita semangat untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, sehingga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pendidikan agama Islam semester 3 karena kita melanjutkan. Yang pertama akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berani hidup jujur. Yang ketiga, melaksanakan pengurusan jenazah. Yang keempat, saling menasehati dalam Islam. Yang kelima, masa kejayaan Islam. Yang keenam, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, yang pertama menggunakan aplikasi model dengan username dan password yang diberikan. Ini hanya mengingatkan aja karena di semester 2 kalian melakukan hal ini. Yang kedua, klik pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian klik absen yang sudah disediakan sebagai penilaian sikap. Jadi kalian tidak boleh terlambat, tidak boleh lupa. Mudah-mudahan sikapnya bagus, kalian bisa disiplin. Yang ketiga, mendengarkan dan melihat bahan ajar yang disediakan dengan link YouTube. Yang terakhir, menceritakan kembali dan menuliskannya di aplikasi model serta membuat sebanyak 3 pertanyaan hasil dari mendengarkan dan melihat bahan ajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat sebagai penilaian keterampilan. Mengerjakan kuis di aplikasi model sebagai penilaian pengetahuan. Jika satu bab selesai maka ada penilaian harian. Untuk tambahan, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga hafalan, tugas dikirim melalui WA seperti yang sudah kalian lakukan di semester 2. Mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelajaran agama itu bukan hanya baru kita temukan. Ini udah berulang-ulang kali, mungkin dari mulai TK, SD, SMP. Sekarang ketemu lagi di SMA. Sama, hanya kitanya kadang suka lupa ya. Jadi ini mengingatkan kembali biar kalian itu oh iya bahwa Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran
sebagai penutup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allahnya Ibu bacakan dulu. Kalian yang belum bisa, mudah-mudahan bisa, harus mau memperhatikan dan mau belajar dan ada keinginan. Yang sudah bisa, mudah-mudahan tambah pinter, tambah lancar, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Wa anzalna di situ ada nun sukun ketemu zai, huruf zai. Awas, huruf zai dengan huruf za hampir sama, hampir mirip, tetapi kita harus jeli di sini, harus bisa membedakan mana huruf zai, mana huruf za. Wa anzalna tidak bisa dibaca wa anzalna. Ditulisnya wa anzalna tetapi dibacanya wa anzalna, ya. Nah, di sana di atas alif ada mad, itu menunjukkan harus dibaca panjang. Jadi tidak dibaca wa anzalna ilaika, enggak begitu, enggak asal baca, tapi harus mengikuti ilmu tajwidnya. Ada mad di sana dibaca 5 harokat. Yang disebut di sini mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena setelah mad menghadapi alif di lain kalimah. Wa anzalna ilaikal, ya ini hamzah sama dengan alif, pengucapannya harus jelas. Ilaikal ada alif lam komariah, ini harus dibaca jelas. Ilaikal kitaba, di mana-mana kita bertemu dengan patah berdiri di sini harus dibaca 2 harokat. Kitaba bil haqqi, ini qaf bukan kaf, kita harus bisa membedakan mana kaf mana qaf. Nah, ini haknya hak kecil, bukan ha. Awas, ha itu ada bermacam-macam. Ada ha seperti ini, pengucapannya tipis, ha. Ada ha dada, ada ha yang bentuknya seperti telur tuh ya. Nah, itu tidak seperti penulisan qiyamah, enggak dibaca kiamat tapi qiyamah gitu. Taknya tak marbutoh, beda bentuk. Jadi bil haqqi ini udah qaf terus ditasdid. Jadi pembacaannya bil haqqi. Musaddiqal lima, musaddiqal, ingat di atas dal ada tasdid ya. Musaddiqal di atas qaf ada tanwin patah menghadapi lam. Di dalam ilmu tajwid disebut idgham bila gunnah. Tidak dibaca musaddiqon tetapi musaddiqal lima. Ma di sini ada alif disebut mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Baina, bai itu lin ya. Baina yadaihi, bai dan yadai itu lin. Baina yadaihi minal kitabi, minal alif lamnya alif lam komariah, kitabi taknya dibaca 2 harokat. Wa muhaiminan, wa muhaiminan ya, haknya hak besar ya. Wa muhaiminan ada tanwin patah menghadapi ain, ini dibacanya idhar, jelas.
Ibu gimana itu di situ ada alif? Walaupun ada alif kita lihat tanwin patahnya menghadapi ain. Seolah-olah tidak ada alif. Jadi wa muhaiminan alaih. Di sini boleh berhenti, boleh diwasol. Kalau kita masih kuat napasnya silahkan diwasol atau disambung. Kalau tidak kuat napasnya boleh berhenti. Fahkum. Nah, ini ketemu dengan ha kecil dan kaf ya. Jangan dibaca fahkum tapi fahkum. Fahkum bainahum, hanya hak besar lagi. Bainahum bima, ma karena di atasnya ada mad dibaca 5 harokat. Anzalallah, nun sukun ketemu za adalah ikhfa, tidak dibaca idhar tetapi ini harus ada dengung. Anzalallah, tidak dibaca anzalallah tapi anzalallah. Kenapa? Karena alifnya disebut di sini adalah lam, alifnya ini harus dibaca tebal. Jadi anzalallah. Wala di sini lam alif mad tabi'i dibaca 2 harokat. Tattabi' ahwa'ahum. Tattabi' ini kita harus bisa membedakan mana ain. Nah, di sini ada ain bukan alif, enggak dibaca wala tattabi tapi wala tattabi' ya. Ahwa'ahum, wa dibaca 5 harokat karena di atas ada mad. Ahum ini ketemu lagi dengan hak besar. Amma di sini ada 2, ada di dalam ilmu tajwid mim ditasdid adalah gunnah asliyah. Amma karena ada alif di sini mad tabi'i harus dibaca 2 harokat. Ja ini bukan za tapi jim ya. Ja itu ya 100% ini. Ja aka ada mad di atas ja dibaca 5 harokat. Aka ya bukan aka tapi aka, ini kaf bukan qaf. Ja aka minal haqq ya, di sini minal haqq ada qaf qalqalah di sini. Jadi sekali lagi saya bacakan kembali firman Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya dan kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 48. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.